Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Baqarah ayat 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini khatib akan menyampaikan khutbah tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Ada beberapa keutamaan bulan suci Ramadan yang khatib akan sampaikan pada Jumat kali ini. Di antaranya yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Baqarah ayat 185. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kita semua, yang tentunya sangat mulia. Oleh karenanya, begitu mulianya Al-Quranul Karim, sehingga apabila orang membaca Al-Quranul Karim mempunyai pahala atau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Bahkan setiap huruf yang ia baca diberikan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, an Abdullah ibn Mas'ud yaqul, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, falahu bihi hasanatun, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengannya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang satu kebaikan tadi akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin akan tetapi, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, tapi yang alif lam mim tadi terdiri dari 3 huruf, akan dihitung pahalanya. Alif itu 1, lam itu 1, kemudian mim itu 1. Itulah besar pahala yang Allah berikan bagi siapa saja yang senantiasa membaca Al-Quran. Terlebih bulan ini adalah bulan Ramadan, kembali Allah akan melipat gandakan pahalanya
bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, bulan penuh berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah di sini bahasa singkatnya adalah pahala atau keberkahan yang berlipat-lipat. Fadilah yang bertambah-tambah, barakah yang bertambah-tambah. Itulah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, bulan pengampunan, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, bulan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluang bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah, untuk memasuki surganya Allah terbuka lebar. Kenapa? Karena pintu surga telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memanfaatkan waktu beribadah sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan tentu akan mendapatkan pahala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya peluang memasuki surganya Allah sangatlah besar. Begitu juga neraka, pintunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan umat Muhammad ini dijauhkan mereka memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan waktu beramal sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Pintu surga ini diberikan kepada mereka yang mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan luar biasanya pintu surga ini, dia akan terbuka dengan sendirinya. Dan ketika dimasuki oleh orang yang berpuasa dan dikira sudah habis semuanya, sudah memasuki surga, maka pintu Ar-Rayyan itu akan tertutup dengan sendirinya. Tidak ada peluang orang yang tidak berpuasa lalu masuk, tidak. Tapi Allah hanya izinkan masuk bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan bersedihlah mereka orang yang tidak berpuasa, karena tidak diperkenankan masuk di surga atau pintu Ar-Rayyan yang Allah persiapkan. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, adanya Lailatul Qadar. Itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya, membawa segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Kemudian yang ketujuh adalah doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Ramadan adalah diijabahnya doa, yakni doa orang yang berpuasa. Puasanya tidak bolong, tidak rusak sampai menjelang berbuka. Oleh karenanya, mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tantangan terberat kita adalah menjelang berbuka puasa, di mana kita
diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa ketika menjelang bulan suci, menjelang berbuka di saat bulan suci Ramadan. Tapi anehnya kadang di saat itu banyak orang yang lalai. Mereka sibuk berjalan-jalan dan lain sebagainya dengan keperluan yang tidak penting. Kecuali barangkali kita cari bukaan, setelah itu kita cepat balik dan berdoa mendekatkan diri kepada Allah menjelang berbuka puasa, itu tidak masalah. Tetapi kalau sengaja keluar mengulur waktu yang tidak penting, maka kita termasuk orang yang menyesal di kemudian hari karena tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan pada Jumat kali ini. Semoga apa yang khatib sampaikan pada Jumat kali ini bermanfaat untuk diri khatib pribadi dan untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik bi zalika wa barik Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi ashabi nabiyika ajma'in wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.